Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktari dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan NIM P0722021701. Saya ingin mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Beban Kerja Perawat dengan Kualitas Dokumentasi Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap Kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih penguji yaitu Dr. Haji Supriyadi B. Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Kemudian anggota penguji 1 yaitu Dr. Manajemen Edi Sukamto, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan. Dan anggota penguji 2 yaitu Nurse Arifin Hidayat, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan. Ya, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasan. Di mana menurut Okaisu et al. Pada tahun 2014, dokumentasi keperawatan memiliki fungsi penting untuk praktik keperawatan profesional, di mana pendokumentasian harus aktual, terkini, dan komprehensif dalam memberikan informasi saat pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi terhadap respon pasien selama perawatan. Kemudian menurut Nur Salam tahun 2011, pendokumentasian asuhan keperawatan merupakan sarana komunikasi antar petugas kesehatan dalam rangka pemulihan kesehatan pasien. Dan tanpa dokumentasi yang benar dan jelas, kegiatan pelayanan perawatan yang telah dilaksanakan oleh seorang perawat profesional tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, selanjutnya, di mana pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02-Menkes-148-1-2010 pada pasal 12 ayat 1F tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat yang menyatakan bahwa perawat wajib melakukan pencatatan keperawatan dengan sistematis. Akan tetapi, masih terdapat adanya ketidaklengkapan dalam pengisian dokumentasi asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat di rumah sakit. Kemudian, secara internasional, menurut Broderick Coffey pada tahun 2013 dan Gomez et al. Pada tahun 2016, dokumentasi keperawatan yang tidak memadai di pelayanan kesehatan merupakan masalah yang telah diakui secara internasional dan telah ditemukan bahwa pendokumentasian asuhan keperawatan seringkali dengan keadaan tidak lengkap, kurang akurat, dan juga memiliki kualitas yang buruk. Kemudian pada penelitian di skala nasional yaitu pada Mardatilah pada tahun 2017 yang penelitiannya dilakukan oleh di Rumah Sakit Dr. Sudarso Pontianak, ditemukan bahwa dokumentasi asuhan keperawatan dengan kategori tidak lengkap ditemukan sebesar 40 lembar, di mana di dalam 40 lembar itu terdapat 31,84% pengkajian, 18,52% pada diagnosa, 14,82 pada intervensi, dan 22,22 pada implementasi, dan juga 12,96% pada evaluasi. Kemudian pada hasil wawancara yang dilakukan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, di mana terdapat pada ruang elang, ruang belibis, dan ruang punai, ditemukan dokumentasi asuhan keperawatan yang tidak terisi secara lengkap dan tulisan yang kurang jelas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya waktu akibat tuntutan pekerjaan. Hal ini melatar belakangi fenomena yang telah berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan, peneliti ingin membuktikan apakah terdapat hubungan beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda. Kemudian pada rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara beban kerja dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda? Dan kemudian pada tujuan penelitian yang terbagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu pada tujuan umum ditemukan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda. Dan pada tujuan khusus, yaitu untuk mengidentifikasi beban kerja perawat di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, mengidentifikasi kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda, dan juga menganalisis hubungan beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda. Gimana? Pada manfaat penelitian ini terbagi dua, yaitu manfaat teoritis
dan manfaat praktisi. Di mana manfaat teoritis ini yaitu peneliti mengharapkan dapat menambah penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dan sebagai bahan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan khususnya manajemen perawatan mengenai beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Sedangkan pada praktisi yang terbagi oleh peneliti yaitu untuk memperoleh kemampuan riset kuantitatif serta menambah pengalaman penelitian dalam bidang keperawatan manajemen. Dan untuk peneliti lain yaitu dapat menjadi data dasar dan pengembangan ilmu keperawatan manajemen. Sedangkan untuk profesi keperawatan itu dapat memberi sumbangan ilmu keperawatan dan dapat sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan beban kerja kepada perawat untuk proses pendokumentasian. Ya, selanjutnya kita ke kerangka teori di mana pada beban kerja menurut Munandar, beban kerja merupakan kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya yang harus diselesaikan pada batas tertentu. Sedangkan menurut Margues and Hudson pada tahun 2010, beban kerja perawat merupakan keseluruhan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang perawat selama bertugas di suatu unit pelayanan kesehatan, di mana pada beban kerja itu terbagi oleh beberapa faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Di mana faktor eksternal itu di mana tugas berorientasi fisik, kemudian organisasi dan juga lingkungan. Di mana untuk faktor internal itu terbagi oleh dua yaitu faktor somatis dan faktor psikis. Kemudian pada jenis beban kerja terbagi dua yaitu di mana ada beban kerja kuantitatif dan beban kerja kualitatif. Di mana beban kerja kuantitatif memiliki contoh seperti melaksanakan observasi pasien, kontak langsung dengan pasien dan lain-lain. Dan pada beban kerja kualitatif di mana terdapat pengetahuan dan keterampilan dan juga tanggung jawab dan juga lain-lain. Di mana beban kerja ini dapat memiliki dampak yang terbagi dua yaitu beban kerja berlebihan dan juga beban kerja ringan. Di mana beban kerja berlebihan akan menyebabkan reaksi emosional, gangguan pencernaan dan menjadi penyebab stres kerja. Kemudian apabila beban kerja ringan akan menyebabkan kebosanan karena rutinitas yang biasa saja dan kurangnya perhatian pada pekerjaan. Hal ini tentu saja akan berdampak ke pelayanan keperawatan, yang dimana pelayanan keperawatan yaitu terdapat pada pendokumentasian asuhan keperawatan yang terbagi oleh pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Pada kerangka konsep ini, di mana terbagi dua yaitu variabel independen dan dependen. Pada variabel independen yaitu merupakan beban kerja perawat dan variabel dependen yaitu kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Dan hipotesis pada penelitian ini yaitu H1 yaitu ada hubungan beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atmahusada Mahakam Samarinda. Dan H0 tidak ada hubungan beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atmahusada Mahakam Samarinda. Rancangan penelitian yang digunakan pada desain penelitian ini menggunakan desain cross-sectional yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar variabel, di mana variabel independen dan dependen dapat diidentifikasi dengan satu waktu. Kemudian pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan merupakan teknik purposive sampling, di mana purposive sampling ini masuk dalam non-probability sampling, di mana menurut Sugiono purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Selanjutnya, untuk populasi dan sampel, di mana pada populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perawat yang bekerja di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atmahusada Mahakam Samarinda, di mana pada ruang Blibis yang terdapat 22 perawat, Punai 17 perawat, dan ruang elang 18 perawat yang berjumlah seluruhnya 57 perawat.
Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan responden yang termasuk dalam kriteria inklusi dari populasi yang telah menandatangani informed consent. Kriteria inklusi di sini yaitu yang pertama merupakan perawat yang bekerja di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda. Kemudian tenaga perawat yang tergolong sebagai perawat primer dan juga perawat pelaksana. Kemudian tenaga perawat yang aktif masuk kerja selama penelitian berlangsung. Dan juga perawat yang bersedia menjadi responden. Waktu dan tempat penelitian itu dilakukan pada bulan Januari tahun 2021 dan dilaksanakan di ruang rawat inap kelas 3 Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Kemudian kita berlanjut ke definisi operasional, di mana definisi operasional terbagi dua, yaitu pada variabel independen dan variabel dependen, di mana variabel independen yaitu terdapat beban kerja perawat, di mana pada definisi operasional beban kerja perawat merupakan volume kegiatan yang dilakukan oleh perawat dalam waktu tertentu sesuai dengan tenaga keperawatan yang bekerja. Kemudian alat ukur yang digunakan merupakan lembar observasi yaitu daily log, di mana beban kerja berat jika lebih atau sama dari median, kemudian beban kerja ringan jika kurang dari median. Dan kemudian skala yang digunakan merupakan skala nominal. Kemudian untuk definisi operasional pada variabel dependen yaitu kualitas dokumentasi asuhan keperawatan, di mana kualitas dokumentasi asuhan keperawatan merupakan kualitas suatu bukti pencatatan mengenai status kesehatan pasien yang dilakukan oleh perawat, di mana alat ukur yang digunakan merupakan lembar observasi atau checklist yang sesuai dengan standar asuhan keperawatan menurut Depkes. Kemudian hasil ukur yang digunakan merupakan di mana kualitas dokumentasi asuhan keperawatan baik jika lebih atau sama dari 85%, kemudian kualitas dokumentasi asuhan keperawatan tidak baik jika kurang dari 85%. Dan penggunaan pada skala di variabel dependen ini merupakan skala nominal. Instrumen penelitian yang digunakan merupakan lembar observasi daily log dan lembar observasi atau checklist standar asuhan keperawatan, di mana lembar observasi daily log ini akan dibagikan kepada perawat yang menjadi responden dalam penelitian ini, di mana berisi kolom yang diisi oleh perawat saat melakukan tindakan baik perawatan langsung, tidak langsung, maupun non-produktif beserta lama tindakan yang dilakukannya. Kemudian lembar observasi atau checklist standar asuhan keperawatan ini, lembar observasi akan dipakai oleh peneliti untuk mengobservasi kualitas dokumentasi asuhan keperawatan yang telah diisi oleh perawat yang telah menjadi responden dalam penelitian ini. Kemudian analisa data ini terdapat dua, yaitu analisa data univariat dan bivariat, di mana analisa data univariat pada penelitian ini akan ditampilkan merupakan distribusi frekuensi dan presentase dari beban kerja perawat dan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Dan kemudian untuk analisis bivariat yang dilakukan terhadap dua variabel yang berhubungan antara variabel beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan yang akan diuji dengan teknik korelasi chi-square, yang dimana jika p-value lebih dari 0,05 maka terdapat hubungan yang bermakna. Kemudian alur penelitian yang digunakan yaitu di mana setelah uji proposal akan mengurus surat izin penelitian di Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda. Kemudian apabila diterima akan dilakukan penelitian, kemudian menentukan populasi, mengambil sampel dan memberikan informed consent. Apabila tidak setuju akan di stop, dan apabila setuju akan diberikan lembar observasi, di mana lembar observasi untuk responden itu lembar observasi daily log yaitu untuk mengukur beban kerja perawat, dan lembar observasi yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu lembar observasi kualitas dokumentasi asuhan keperawatan. Kemudian keduanya akan dilakukan analisa data dan kemudian akan dilakukan pelaporan. Ya, cukup sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian hubungan beban kerja perawat dengan kualitas dokumentasi asuhan keperawatan di ruang rawat inap kelas 3 RSJD Atma Husada Mahakam Samarinda. Saya ucapkan terima kasih.